Hai, ketemu lagi dengan episode Buku Latte, saya Ira. Aku Ani. Kali ini kita akan membahas bahasan yang deg-degan sebetulnya buat saya. Karena kita akan membahas buku judulnya A Brief History of Time dari Stephen Hawking. Kenapa deg-degan? Karena buat saya sendiri nih, sebetulnya kalau Stephen Hawking tuh kayaknya orang yang pintar banget yang nggak nyampe saya kayaknya. Belum baca bukunya sebetulnya, karena udah deg-degan duluan. Tapi mungkin nonton beberapa video klipnya, bagaimana mungkin dia menerangkan sendiri, sedikit-sedikit mengerti. Jadi sebetulnya buat saya cukup kagum Mbak Ani dan kemudian Didi kayaknya membahas buku ini sebagai sesuatu yang obrolan biasa. Jadi mari kita dengarkan sebetulnya lebih lanjut apa mungkin yang membuat Mbak Ani tertarik terhadap buku-buku seperti ini, dan kemudian bagaimana buku Brief History of Time yang sebetulnya very big history, karena dimulai dari bagaimana alam semesta ini terbentuk, sampai kemudian nanti ketika kita membahas dan menyambungkannya dengan fisika kuantum yang mungkin sekarang justru hal yang sangat ya dibahas. Fisika kuantum, quantum computer, itu imbasnya terhadap teknologi kan sangat signifikan sekarang. Jadi ini sebetulnya bahasan yang cukup berat nih. Tapi karena sepertinya Mbak Ani dan Didi membahas ini dengan mudah dan enteng dan seperti bahasan sehari-hari, mari kita dengarkan lebih lanjut. Aduh, itu jadi beban ini. cerita gimana nih Mbak Ani? Dulu ya, sesuatu yang kayaknya kok berat tapi dianggap sebagai seru. Sebenarnya ini tuh nemu buku ini, maksudnya persentuhan saya dengan buku ini tuh kecelakaan ya. Maksudnya gini loh, jadi waktu pas kuliah itu sempat ada senior kalau nggak salah yang bilang, udah baca buku ini belum gitu. Itu kan baru terbit ya. Jadi ketahuan umur nih. Jadi udah baca buku ini belum gitu. Wah, kalau belum baca nggak sah nih jadi mahasiswa. Waduh, gitu. langsung panas. Panas dong gitu kan. Untung dia nggak ngedatengin aku juga. Udah gitu aku beli nih bukunya, udah gitu aku baca gitu kan, katanya pakai bahasa awam gitu kan, bisa dimengerti. Dan ini buku ini salah satu pelopor buku genre populer science, science populer tuh diawali dari buku ini juga gitu. Jadi tadinya kan yang namanya fisika terus ngebahas alam semesta itu kan jauh lah ya, sangat dari teoritik dan sangat saintifik, hanya sedikit orang yang paham gitu. Tapi setelah si Hawking menulis buku ini, ternyata ini big hit gitu. Jadi waktu itu sangat-sangat terkenal gitu. Jadi dia bestseller di mana-mana. Termasuk yang saya punya waktu itu. Jadi harus baca dong gitu. Kalau misalnya ada profesor fisika terus menceritakannya dengan bahasa awam kan, ya harusnya bisa ngerti. Ternyata enggak. Saat itu belum ngerti. Oke, jadi saya baca semua, tapi saya tamatin, saya baca semua gitu ya. Udah gitu, dia sebenarnya ngomong apa ini orang gitu. Jadi memang dia antara ada ceritanya, memang dia sebenarnya dengan bahasa yang enak ya. Jadi dia seperti menceritakan sejarah aja gitu tentang alam semesta itu terciptanya kapan, dalam kondisi bagaimana, terus akhirnya akhirnya tuh jadi ada teknologi fisika kuantum yang kita temukan sampai sekarang itu seperti apa gitu. Nah, kalau secara garis besar ceritanya oke, ngerti. Tapi begitu ngebahas detail-detailnya, seperti sifat-sifat atom yang diamati oleh para fisika kuantum itu seperti apa, kenapa bisa seperti itu gitu ya. Terus kenapa sih kok bisa ada relativitas waktu yang dibilang Einstein kan, waktu itu relatif, itu tuh seperti apa sih gitu, dan kenapa orang tuh berkesimpulan begitu. Nah, itu sudah mulai tersesat lah saya. Dan sebetulnya pemikiran seperti itu juga yang menjadi latar belakang pembuatan film-film science fiction gitu kan. Banyak banget yang menggunakan teori relativitas waktu, parallel dimension, time machine. Yang kayak gitu-gitu kan mungkin berangkat dari ketertarikan terhadap topik-topik yang dibahas oleh Stephen Hawking. Jadi waktu dulu kan itu hal yang baru ya, orang mengatakan bahwa
Mungkin walaupun Einstein itu kan tahun berapa sih dia 20-30-an ya, 1920-30. Jadi sebenarnya udah 100 tahun yang lalu ya teori relativitas itu ditemukan, tapi orang tuh kan secara umum tuh nggak ngeh gitu ya. Apa sih konsekuensinya dari ditemukan teori itu. Nah, setelah si Hawking mulai banyak cerita itu, akhirnya kan lebih banyak lagi kan. Seperti ini buku-buku lainnya ya, Jim Khalili dia menulis tentang fisika kuantum. Terus Michio Kaku dia cerita tentang kosmos ini dan teori-teori fisika gitu. Jadi para ilmuwan tuh akhirnya mulai berlomba-lomba menulis secara populer gitu supaya orang awam bisa baca. Ya syukurlah gitu. Jadi ini tuh secara pionirnya gitu ya, pendahulunya gitu. Walaupun untuk mengerti isinya saya butuh baca buku ini dan ada beberapa buku lain gitu ya untuk baru bisa maksudnya itu loh gitu. Itu pun sebenarnya nggak lama-lama nempelnya hilang lagi. Tapi dari buku ini kayak buku generalnya, terus kemudian subtopiknya bisa dijadikan beberapa buku sendiri lagi gitu. Iya, jadi yang lebih mendalam kita bisa dan lebih mudah dipahami mungkin. Jadi kan akhirnya sesudah banyak orang yang menulis, kita bisa, maksudnya gini loh. Jadi mungkin bahasa cara berceritanya si Hawking ini kurang jelas buat kita gitu. Yang belum ngerti ini. Terus nanti Michio Kaku ternyata bisa menulis dengan lebih enak untuk gitu. topik bahasan yang itu. Jadi saya lebih ngerti baca Michio daripada baca Hawking gitu. Ya karena banyak pilihan itu akhirnya lebih banyak lah orang yang bisa mengerti gitu. Jadi kita berterima kasih pada yang sudah memulai kemudian gitu. disempurnakan oleh penerus-penerusnya gitu. Iya. Ya ini gimana nih Mbak, menarik. Waktu itu juga sempat kesebut waktu pas ngobrol bahwa ini juga merupakan sebuah pelopor dari pembahasan topik tentang theory of everything. Iya. Jadinya kita balik dulu ke buku ini ya. Nanti kan ini tuh endingnya gitu. Jadi si Hawking ini sebenarnya dia tuh enak ceritanya dari awal tuh kenapa tentang waktu gitu. Karena kalau menurut fisika gitu kan ditemukan bahwa waktu itu ternyata relatif gitu. Jadi waktu itu sebenarnya kalau secara fisika tercipta ya ketika alam semesta ini tercipta gitu. Jadi titik nolnya alam semesta itu barulah waktu itu ada gitu. Nah, jadi dia memulai bukunya dengan menceritakan antara alam semesta ya yang kita lihat pengamatan dengan teori gitu. Apa sih bedanya ya, kita mengamati alam semesta seperti ini kan. Nah, terus kalau misalnya teori itu kan dibangun sama orang-orang untuk menjelaskan alam semesta. Misalnya secara mistis bilangnya alam semesta itu maksudnya secara mitologi gitu ya. Ada yang bilang alam semesta itu sebenarnya ada di punggung kura-kura raksasa gitu. Ya ada yang bilang di dunia begitu. Sofi di punggung kelinci. Iya benar. Ya begitu. Lucu juga ya. Ya pokoknya gitu. Perumpamaan itu mitologi tiap bangsa beda-beda gitu kan. Nah terus ada yang namanya gambaran alam semesta geosentris gitu. Geosentris itu adalah bahwa bumi adalah pusat alam semesta, ya kan dulu kan begitu. Bahwa bumi lah yang diam di tengah-tengah, planet-planet, matahari semuanya muter-muter gitu. Nah kemudian itu nanti diruntuhkan lagi setelah ada pengamatan berikutnya, ada ketemu teknologi teleskop gitu kan. Ternyata bukan bumi yang muter-muter gitu kan. Kita memutari matahari. Gitu. Jadi heliosentris. Dari bumi kita pindah ke heliosentris. Muter-muter. Nah, itu pun jadi gambaran alam semesta itu selalu berubah sesuai dengan kemajuan teknologi yang kita capai begitu. Nah, terus itu pun heliosentris itu berubah lagi setelah diamati bahwa ternyata orbitnya itu nggak lingkaran sempurna gitu kan. Kayak oval. Ternyata oval gitu. Oke, ganti lagi gitu kan. Nah, terus dari yang bentuk alam semesta dengan lingkaran oval ini muncullah yang namanya Newton ya. Teori Newton itu akhirnya menggambarkan bahwa yang membuat planet muter-muter begitu adalah gaya gravitasi begitu. Dan gaya gravitasinya bisa dihitung gitu dengan ketepatan yang sangat tinggi. Itu maksudnya
kalau misalnya begini berarti kecepatannya sekian, melihat benar nggak? Benar gitu kan. Oke lah, berarti Newton menjadi ilmuwan yang hebat sekali waktu itu ya di masa itu. Oke. Salah satu hal penting yang ditemukan sama Newton adalah bahwa ternyata alam semesta itu kemanapun kita melihat semuanya diatur oleh hukum yang sama. Gitu. Jadi hukum fisika itu di bagian manapun di alam semesta sama. Gitu. Nah, jadinya orang tuh mulai ada yang namanya, oh kalau gitu asal kita tahu sebuah benda, kecepatannya dan masanya, kita bisa membuat prediksi dong gitu kan. Karena nanti kan sudah diramalkan gitu ya. Kan udah hitungannya udah tepat. Sudah dihitung. Nanti pasti hari kesekian dia ada di sini gitu kan. Setahun kemudian dia pasti ada di sana gitu. Nah, oke, dihitung-hitung, ternyata nggak juga gitu. Jadi diamatin, loh ada melesetnya gitu, walaupun melesetnya sedikit gitu kan. Nah, dari kemelesetan itu dicari-cari kenapa muncullah yang akhirnya namanya fisika kuantum gitu. Jadi berubah lagi nih pandangan dunia gitu, yang tadinya menurut Newton udah rigid gitu kan ya, deterministik istilahnya udah begitu. Ternyata begitu ketemu dunia kuantum malah nggak ada yang pasti nih. Bahkan waktu pun jadi relatif gitu. Ya, terus sebagai orang awam, ya saya nih mulai pusing di sini. Gimana ngebayangin waktu relatif gitu kan ya. Susah deh ngebayangin gitu ya. Nah, di sini saya cuma bisa merujuk pada film-film. Film-film science fiction akhirnya ya lebih jelas gitu. Jadi silahkan ya abis episode ini nonton Interstellar. Ya, betul, Interstellar. Atau misalnya Marvel ya, Endgame. Banyak itu Marvel kayaknya referensinya banyak banget. Ya, seri Thor juga ya, jadi bicara tentang perjalanan waktu, terus lubang hitam, terus lubang cacing yang perjalanan antar itu, walaupun tentu saja kalau misalnya versi fiksi kan banyak bumbunya ya. Iya, tapi sebetulnya ada prinsip-prinsip fisikanya memang dipakai gitu ya, walaupun ya namanya fiksi pasti ditambah-tambahin di sana sini ya. Tapi itu bukan berdasarkan hayalan belaka. Hayalan semata, gitu. Ada teorinya ternyata. Ada teorinya. Menarik sekali. Ya, dan itu semua dimulai dari buku ini. Wah, jadi kalau mau yang belajarnya kafah, yang mau belajarnya total, dibaca dari ini, dari awal, terus kemudian berlanjut dengan buku-buku sains, popular science lain-lainnya, dari pengarang-pengarang yang lebih kontemporer berarti ya, yang lebih baru. Ya, yang lebih baru. Karena kan perkembangannya juga baru terus kan. Baru terus. Sampai sekarang pun jangan dikira fisika kuantum itu selesai gitu. Belum. Jauh. Ini kayaknya masih baru awal ya, Mbak. Ya, bisa dibilang istilahnya the scratch gitu, baru kulitnya gitu. Karena setiap penemuan baru tuh nanti ada membuka cakrawala baru lagi gitu. Jadi yang kita pikir udah habis ini selesai deh. Ternyata ada lagi di dalamnya gitu. Nah, seperti yang disebutin di sini ya, Michio-kaku the God Equation ini adalah sebenarnya dia bercerita tentang theory of everything. Itu adalah istilahnya gini, kalau orang-orang fisika itu impiannya adalah menemukan satu rumus yang menjelaskan segala hal yang ada di alam semesta. Itu yang disebut theory of everything gitu. Ya, maksudnya gini nih. Perkembangannya ini saya ceritain secara acak aja karena malunya bukan orang fisika, maaf. Seru nih nanti kalau lain kali berarti kita undang audiens yang memang mendalami fisika, bagaimana responsnya dan mungkin kritiknya terhadap buku-buku ini nih. Ya, nah jadi begini, yang kita kenal rumus pasti E sama dengan MC kuadrat, itu sudah pasti ya, pasti tahu lah gitu ya. Nah, itu kan membuat rumus hubungan ya antara energi dengan massa gitu ya. Apa hubungan di antara mereka berdua apa nih? Yaitu C kecepatan cahaya kuadrat gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya massa segini, berarti kita bisa mendapatkan energi sekian asalkan kecepatannya kuadrat cahaya gitu kan, tinggal dihitung aja gitu kan. Nah, itu rumus itu sangat simpel gitu ya. Dan itu kesukaan semua orang fisika dan matematika karena simpel tapi penting gitu. Sangat mempengaruhi dunia kita gitu karena terbukti akurat gitu kan ya. Nah,
Dan itu tuh jadi orang fisika itu ingin ada rumus seperti itu untuk menjelaskan semua hal di alam semesta, semua atom-atomnya, semua pergerakannya, semua gayanya. Jadi di dunia kuantum, dunia kuantum tuh apa sih? Itu dulu ya. Iya benar. Apa sih dunia kuantum? Ngomong kuantum, Saya sambil belajar ini. sambil mikir apa sih? Jadi kuantum itu adalah kalau kita tahu atom, lebih kecil lagi. Pembangun atom itu apa? Nah, itulah. Proton dan neutron. Dan lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Iya. Oke. Proton dan neutron pun masih ada benda lagi di dalamnya gitu. Nah, yang disebut kuantum itu adalah interaksi antara yang benda-benda super lebih mini kecilnya ini lagi ya, mengapa bisa membentuk itu? Bagaimana kecepatan dan energinya? Apa yang pengaruhi ikatan-ikatannya gitu. Nah, itu yang dibahas di fisika kuantum itu. Dari situ kita dapat teknologi sekarang, internet, HP, ya, baterai listrik. Iya benar. Pokoknya tanpa itu kita nggak akan bisa podcastan begini dah. Tanpa pengetahuan tentang kuantum gitu ya. Dan GPS nyasar kita kalau misalnya nggak tahu yang namanya relativitas waktu. Ya. Dan pengaruhnya sama gravitasi itu gimana. Di film Interstellar kan ada 5 menit di planet ini berarti 10 tahun di Sekian, bumi iya. gitu ya. Loh kok bisa gitu gitu kan ya. Karena di planet ini gravitasinya sangat kuat gitu. Jadi di sini waktu itu berjalan seperti itu, sangat bukan justru malah jadi melambat, lambat, malah jadi melambat gitu. Nah, ternyata memang seperti itu. Jadi gravitasi bumi pun gitu mempengaruhi waktu. Kalau misalnya kita punya jam di sini, detiknya gini tak 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 tak. Kalau kita bawa jam itu ke menara tower BTS gitu ya, yang tinggi, di sana tuh nanti tak tak melambat gitu. Iya. Karena gravitasinya berbeda kan, di sini lebih kuat kan daripada di atas. Oke, iya. Gitu, lebih dekat ke pusat bumi kan lebih kuat gravitasinya. Dan itu tuh harus dihitung oleh GPS. Kalau nggak dihitung, nanti kita nyasar. Jadi kalau misalnya tukang ojek nanya, sudah sesuai titik jemputnya? Di ketinggian mana, Pak? Itu kalau nggak dihitung secara otomatis di HP kita, Iya. dia bisa jemput kita nyasar sampai berkilo-kilo. Sesimpel itu loh. Iya. Kita nggak suka mikir itu. Kita udah take it for granted gitu. Iya. Udah ada di sini gitu. Iya. Padahal teknologi itu di itu belakangnya. awalnya. Nah, itu dari pengetahuan yang disebutkan di buku ini gitu. Nah, terus balik lagi ke God equation itu adalah ambisi bahwa harusnya ada yang satu rumus itu untuk menjelaskan. Jadi atom itu kan ada yang namanya tenaga nuklir kuat, tenaga nuklir lemah, elektromagnetik, terus ada gravitasi. Nah, ini tuh hubungan mereka berempat tuh gimana sampai akhirnya bisa bikin atom. Dan kalau misalnya itu sudah terjelaskan, berarti rumus yang sama bisa diterapkan dimanapun di seluruh alam semesta. Bahkan termasuk bagaimana alam semesta itu tercipta. Itu ambisinya. Tapi apakah itu bakal ada, bakal ketemu atau enggak? Nah, kalau misalnya Hawking sih, dia bilang, ya kalau mau cari aja gitu. Dia sih bilang, kenapa harus satu sih gitu. Kita kalau misalnya peta gitu ya, istilahnya bumi pun, kita butuh banyak peta untuk menjelaskan bumi gitu kan. Ada peta kota misalnya, ada peta dunia yang lebih bulat gitu. Maksudnya itu kan sebenarnya ada perbedaan tools, berarti perbedaan bukan tools sih. Tapi gini, bumi kan sebenarnya begini kan, bulat ya. Tapi peta itu kan 2D. Iya. Ya, jadi pasti ada deviasi kan? Iya. Gitu. Nah, untuk membuat deviasi itu tidak terlalu besar, berarti kita butuh beberapa peta lagi kan untuk jadi bertumpuk-tumpuk gitu. Oke, untuk melengkapi informasinya. Untuk melengkapi informasinya. Nah, dia tuh bilang, ya kenapa harus satu? Pasti seperti peta juga, jadi interlapping gitu. Gitu. Kalau dia sih nggak begitu. Umpamanya seperti itu ya. Seperti itu. Dia tuh nggak begitu ambisius lah untuk itu. Oke. Gitu. Iya. Tapi seru kan? Sungguh suatu bahasan yang seru dan sepertinya nggak akan cukup cuma satu episode dan nggak cukup cuma satu buku, akan banyak sekali mungkin. Kita cari ahli yang lebih jago lah kayak buat jelasin. Tunggu ini ya guest berikutnya mungkin yang bisa membahas ini dengan lebih
lebih dalam atau dari sisi lain, mungkin dari perspektif lain. Karena ini sungguh suatu topik yang sepertinya berat, tapi jangan dianggap berat karena sebenarnya sangat dekat dengan keseharian kita juga seharusnya. Kita cuma nggak ngeh aja gitu. Iya benar, nggak ngeh. Oke. Ya, jadi pertahankan terus keingintahuannya itu dan kepenasarannya itu, nanti akan melead kita ke penemuan-penemuan baru ya. Ya, betul. Oke. Ya, sampai ketemu di episode Bukolate berikutnya. Bye.